Hai teman-teman, balik lagi dengan gue Sukma Chandra. Panggil aja gue Chandra. Hari ini gue mau sedikit sharing tentang akuarium set gue nih, tank akuarium gue, reef tank gue. Karena kemarin ini habis dikuras habis. Karena gue rencana mau ganti pakai sun filter sama mau pakai air tawar. Nah, gue hanya mau sedikit cerita aja, sedikit berbagi ilmu supaya kita saling berbagi untuk penghobi akuarium ikan hias air laut. Nah, ini dia teman-teman. Ini hasil cycling udah hari kelima. Tapi udah banyak sih hari ketiga gue udah mulai taruh live rocknya sama koral-koral anemon. Ini gue udah taruh semua. Nah, banyak yang bilang cycling itu harus sebulan, harus 2 bulan. Ternyata nggak juga sih teman-teman. Karena gue belajar sama senior-senior youtuber yang lain juga, dari Kopin Pin Aquarium juga. Ternyata cycling yang benar adalah airnya tuh di cycling supaya nggak ada zat-zat yang berbahaya kayak amoniak, nitrit dan nitrat dan lain-lain. Nah, gue matiin lampunya ya teman-teman. Nah, ini dia hasil live rock. Hasil cyclingnya udah jernih banget ya teman-teman ya. Ini udah pada mekar juga anemonnya, cendolnya. Nah teman-teman, sedikit cerita, ini hasil dari pengalaman yang sebelumnya nih. Biasanya kalau buat pemula sama seperti gua, main langsung masukin aja nih. Pertama kita langsung masukin air laut, masukin pasir, live rock, terus cycling baru seminggu kita langsung beli koral, ikan dan lain-lain. Nah, yang dilihat di sini sekarang udah nggak ada ikan nih teman-teman, karena ikannya udah game over semua karena gagal total. Tanknya kena white spot, kena parasit. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk mulai dari nol lagi. Capek loh teman-teman kalau ngerakit akuarium mulai dari nol lagi. Mendingan kita pelajarin dulu sebelum kita ngerakit akuarium air laut. Nah, awal-awal gue pakai air laut, sama gue pakai filternya, gue pakai hang on filter merek Jebao, sama protein skimmernya tetap sama merek Jebao juga. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk rubah jadi ke sun filter karena gue pikir dengan ukuran akuarium yang panjang 150, lebar 40, tinggi 60 ini kayaknya nggak cocok banget kalau pakai hang on filter, nggak sesuai dengan kapasitasnya. Karena kan kita harus banyak buang zat-zat yang berbahaya juga. Jadi gue mutusin waktu kena white spot gue rakit ulang, akhirnya gue pasang lah sun filter ini. Nah, ini sun filter gue. Sun filter juga simple sih. Ini cuman pakai busa doang, batu apung buat rumah bakteri, terus sama protein skimmer. Terus di sini masih kosong ya teman-teman. Di sini lagi dipikirin pakai apa. Karena gua nggak pakai tanaman-tanaman caito, nggak pakai embel-embel deh, nggak pakai yang lain-lain karena gua udah ada obatnya, beli di salah satu senior pemain ikan hias air laut juga di Medan. Nah, ini chamber terakhir cuman busa sama pump buat naikin air ke atas. Nah, teman-teman, hal yang perlu diketahui awal-awal menurut pengalaman gua, pengalaman gagal yang kemarin adalah ternyata air itu bukan harus jernih aja, tapi harus banyak kandungan-kandungan zat berbahaya yang harus kita buang dulu. Nah, biasanya zat berbahaya itu ada di atas ini nih, di atas. Makanya bikin sun filter, jadi zat-zat yang di atas ini kebuang nih, amoniaknya kebuang ke sun filter lah. Terus dari sun filter baru dikelola, baru dibuang nih sama sun filternya. Nah, ternyata gue juga baru tahu sun filter itu bukan cuman buang zat-zat yang berbahaya doang,
tapi zat-zat yang dibutuhkan oleh koral dan lain-lain juga ternyata kebuang oleh skimmer. Nah makanya kita harus tambahin zat-zat yang dibutuhkan oleh koral dan lain-lain. Nah nanti mungkin video selanjutnya baru gue jelasin zat-zat apa aja yang dibutuhkan sama koral. Nah buat info temen-temen nih, kalau yang tanknya kena parasit apapun, mau rakit mulai dari nol lagi, kemarin gue juga coba-coba karena gue nggak ada akuarium cadangan, jadi waktu gue kuras semua live rock gue, koral, anemon dan lain-lain terumbu karang itu gue taruhnya di 4 ember. Nah gue pikir bakal mati nih karena setahu gue koral dan lain-lain kan butuh di suhu yang harusnya hangat. Nah karena gue taruhnya di ember, terus taruhnya di depan rumah juga di teras, gue cuman kasih aerator doang, gue pikir mati, tapi ternyata enggak. Itu selama 4 hari gue taruh di ember tapi dikasih aerator ya teman-teman. Tapi memang ada beberapa yang mati nih, contoh kayak ini karang kukunya mati. Jadi karang kukunya ini tinggal satu doang, yang lain udah wafat semua, sama ini juga wafat teman-teman. Nah teman-teman, kalau yang males mau pakai air laut, lebih baik pakai air Amidis atau Cleo. Sama gue juga pakai air Cleo sekarang, karena pakai air laut agak repot juga kalau sampai ganti airnya atau kita mau ganti air 10% 20% itu kan pasti kena keramik dan lain-lain. Nah kita ngepelnya juga agak susah, jadi lengket, dipelnya masih berkali-kali teman-teman. Nah pakai air Cleo, tinggal beli aja garamnya yang Red Sea punya, itu bagus kok menurut gua. Nah tapi takarannya, kalau takarannya itu 1 galon itu kan beda-beda, ada yang 19 liter, ada yang 20 liter. Bagusnya itu 19 liter 1 galon, pakai garamnya sekitar 750 gram garam Red Sea. Nah untuk garamnya Red Sea-nya gue udah videoin di video sebelumnya kemarin. Nah biasanya sih 2 hari sih udah terlarut ya teman-teman. Tinggal diukur aja sih pakai alat ini nih. Bagusnya kan di 1024 ya salinitasnya ya. Nah ini berapa nih? Ini gua masih 1023 lebih, belum nyampe, hampir dikit lagi sampai 1024. Nah nanti paling ada tambahan garam lagi sedikit. Nah sekian dulu teman-teman video dari gua. Besok nanti kita lanjut lagi dengan video berikutnya.